Mary semakin cemas. Jika si abang tukang tidak punya adik perempuan, lalu dengan siapa Tara pergi? Saat Mary mencari lagi, ia kemudian bertemu dengan Annama dan Tara. Ia sangat lega karena Tara baik-baik saja. Setelah menanyakan di mana Mary tinggal, Annama kemudian mengantarkan Mary pulang. Tapi saat melihat rumah Mary, Annama melihat sosok hantu perempuan dan juga hantu anak-anak di lantai atas. Malam semakin sunyi. Kali ini si nenek yang diganggu di kamarnya. Si nenek ketakutan. Ia kemudian pergi ke lantai atas untuk memanggil Anthony. Tapi ia justru mendengar suara seseorang yang sedang menangis dari kamar kosong yang sebelumnya dipalang dengan kayu. Si nenek sangat ketakutan dan membangunkan Anthony. Anthony kemudian membuka kamar itu untuk memastikannya. Tapi tiba-tiba listrik mati. Anthony menyuruh yang lain di luar sementara ia masuk ke dalam kamar itu. Namun ternyata sosok putih muncul. Anthony mulai merasa ketakutan dan akan keluar. Sayangnya pintu tertutup sendiri dan sosok hantu muncul mencekik Anthony hingga pingsan. Paginya polisi dan makelar datang ke rumah Anthony. Mereka mendobrak pintu kamar itu dan menemukan Anthony yang masih pingsan. Saat sadar Anthony berkata kalau ia merasa rumah ini mistik, banyak hantunya. Anthony langsung mengarah pada makelar. Anthony berkata meski ia sudah tahu rumah ini banyak hantunya, ia tetap menjual pada Anthony karena ia hanya ingin uangnya saja. Anthony terlihat sangat marah. Ia berkata sebelum malam ini, ia tidak mau tahu. Makelar itu harus menjual rumah ini untuknya. Namun makelar itu minta belas kasih. Ia meminta waktu untuk bisa menjual rumah itu. Sementara itu, untuk masalah rumah yang berhantu ini, makelar itu memberikan nomor Annama untuk dihubungi Anthony. Karena Annama ahli dalam hal-hal mistis. Sayangnya, saat dihubungi nomor Annama tidak ada yang mengangkat. Malam itu setelah pulang kerja, Anthony memutuskan untuk pergi dari rumah itu. Malam itu juga. Namun saat berkemas, tiba-tiba Mary menjerit. Ternyata dia terpeleset dan segera dibawa ke rumah sakit. Untungnya tidak apa-apa, namun masih harus dirawat. Menjelang pagi, Annama menghubungi Anthony. Annama berkata kalau keluarga Anthony dalam bahaya. Dalam 2 hari Annama akan datang. Sementara itu bersabar dan jangan coba untuk keluar dari rumah itu. Namun Anthony bersikeras untuk tetap pergi. Saat pagi tiba, Anthony kembali mendapatkan telepon. Rupanya dari Sophie. Ia memberitahukan bahwa nenek mereka telah mati. Saat mereka terbangun, mereka melihat nenek mereka sudah mati. Saat itu Anthony teringat perkataan Annama untuk tidak pergi dari rumah itu. Saat sedang pemakaman ibu Anthony, Annama datang ke rumah itu. Ia melihat segala sudut rumah, segala sesuatunya untuk ia pelajari. Hingga ia bertemu dengan hantu si nenek. Annama bertanya apa yang membuat si nenek bisa mati. Tapi si nenek tidak mau memberitahukannya. Ia juga bertemu dengan sosok hantu ibu-ibu gendut yang mati tergantung. Di kamar itu, dia adalah hantu seorang ibu pembunuh kejam pemilik rumah itu sebelumnya. Tapi sayangnya Annama tidak mendapatkan info apapun. Annama kemudian pergi ke pemakaman sang nenek dan memasukkan foto suami si nenek. Tapi Mary kaget saat melihat foto ayah mertuanya masih ada di tempatnya. Annama berkata, ini artinya permainan baru dimulai. Annama berkata kepada keluarga itu bahwa terjadi sesuatu di rumah ini. Tapi ada sesuatu yang menghalanginya untuk mengetahui masa lalu tentang rumah ini. Dia tidak membiarkan Annama untuk mengetahuinya. Tiba-tiba Annama mendengar sesuatu di luar. Ia melihat pohon beringin besar. Saat ia mendekati, ia merasa ada keganjalan di sana. Annama mencoba untuk melihat dengan kemampuannya. Kemudian tiba-tiba ia melihat 2 anak perempuan yang sedang bermain di sana. Dari situ Annama mulai bisa mendapatkan sedikit penglihatan di masa lalu. 60 tahun lalu di rumah ini dipenuhi keluarga bahagia dengan anak-anak. Perlahan rumah berubah seperti neraka. Semua ahli keluarga itu dibunuh dengan kejam. Namun sebelum melanjutkan cerita, tiba-tiba Annama terbatuk. Rupanya ada sosok putih di belakangnya dan Annama tercekik oleh kabel telepon. Anthony mencoba untuk menolong, tapi gagal. Untungnya Annama berhasil mengambil salib yang ada di dinding dan terlepas dari cekikan kabel itu. Annama berkata ia harus segera pergi. Jika tidak, mereka semua dalam bahaya. Annama akan pergi untuk mencari solusi secepatnya. Satu lagi, mereka harus berhati-hati dengan Tara. Sebelum purnama, Annama akan kembali untuk menyelesaikan masalah ini. Annama mulai mencari solusi untuk masalah yang sulit dihadapinya ini. Ia mempelajari segala sesuatunya, berdoa, membaca mantra, bahkan membaca buku-buku untuk mendapatkan solusi. Hingga akhirnya ia mendapatkan penglihatan tentang penyebab kematian ibu Anthony atau si nenek. Rupanya malam itu si nenek terbangun dan teringat dengan kedua cucunya. Saat akan mengeceknya di lantai atas, tiba-tiba muncul sosok hantu dan mendorong si nenek hingga terjatuh dan mati.
Akhirnya Annama datang kembali. Kali ini dia bersama orang-orangnya. Annama memperkenalkan mereka bertiga, Arya, Sohail, dan Geka. Masing-masing ketiga anak buahnya ini memiliki kelebihan.